Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Adisti Pertiwi, NIM saya adalah 110310, tugas presentasi. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya. Jadi saya akan membahas tentang kasus keamanan data yang bisa dibobol oleh hacker. Kasus keamanan data yang bisa dibobol oleh hacker. Yang pertama, saya akan membahas tentang contoh kasus hacking yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, ada upaya penanggulangan kejahatan hacking melalui jaringan internet. Contoh kasus hacking yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus hacker Bjorka. Berikut data rahasia yang berhasil dibobol oleh hacker Bjorka sejauh ini. Yang pertama, 1,3 miliar data nomor SIM. Bjorka mulai terekspos publik usai dirinya mengunggah sebuah kumpulan data berupa pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia. Ia mengunggah data tersebut melalui situs Bridge Forum pada 6 September 2022 lalu dan menjualnya dengan harga dalam jumlah fantastis. Yang kedua, ada 150 juta data penduduk yang terregistrasi di KPU. Bersamaan dengan dibobolnya data pendaftaran nomor SIM, Bjorka juga kembali berulah dengan membobol data penduduk yang terregistrasi di KPU. Tak tanggung-tanggung, sosok hacker tersebut menghack sejumlah data 150 juta penduduk. Data tersebut mencakup nomor induk pendudukan, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas. Bjorka membandrol data tersebut seharga $5.000 Amerika Serikat. Yang ketiga, ada dokumen kepresidenan. Bjorka kembali membuat gaduh hingga menuai perhatian dari pemerintah usai mengklaim dirinya membobol data kepresidenan. Adapun sosok peretas tersebut mengunggah dokumen yang diduga milik pihak kepresidenan ke situs Bridge Forum beberapa waktu yang lalu. Yang keempat, ada identitas pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Sosok peretas tersebut juga sempat kucing-kucingan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan bahkan melayangkan sindiran keras usai direspon oleh kementerian. Sebagai puncaknya, ia mengirimkan kado ulang tahun kepada Menteri Kominfo Johnny dengan diduga meretas data pribadinya. Bjorka mengunggah sebuah data diduga identitas pribadi Johnny ke grup Telegram pribadinya. Pada unggahan tersebut, tampak beberapa data yang diklaim sebagai identitas pribadi Johnny yang meliputi tanggal lahir, alamat, hingga nama orang tuanya. Poin kedua, ada usaha penanggulangan kejahatan hacking melalui jaringan internet. Keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Pada era teknologi informasi saat ini, pelayanan kepada konsumen menjadi hal yang mutlak untuk bertahan dalam persaingan. Berikut ini langkah sederhana untuk menghindari dan menangani kejahatan di dunia maya. Yang pertama, lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Gunakanlah peranti lunak resmi. Pasalnya, banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu, rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Yang ketiga, selalu miliki sikap waspada. Waspada itu sangat perlu. Jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang berterbangan di internet. Memang kejahatan dilakukan di dunia maya, tapi di dunia nyata semua akibatnya tidak bisa diputar balik. Yang keempat, backup data-data secara rutin. Sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video, atau yang lainnya. Ini dilakukan supaya data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. Yang kelima, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang teridentifikasi mencurigakan.
Selain mengabaikan lampiran email atau URL atau alamat web yang mencurigakan, jangan hiraukan juga postingan-postingan aneh yang banyak bergentayangan di media sosial. Kecerobohan cuma akan merugikan diri sendiri. Jadi kesimpulannya, hacking merupakan permasalahan yang penting dalam jaringan internet global. Dalam proses hacking terdapat kode etik yang menjadi patokan bagi para calon hacker maupun hacker profesional, dan dengan motivasi berbeda-beda. Keamanan data juga hal yang sangat penting dalam dunia teknologi kita. Dengan maraknya kasus Bjorka yang terjadi di Indonesia, kita harus menjaga data kita dan jangan menyebarkan info pribadi sembarangan kepada siapapun.